kita bertemu lagi untuk mengulas atau membahas tentang pertandingan. Kali ini kita masih tetap membahas pertandingan perempat final champion karena memang masih dalam belum selesai, masih ada leg kedua, maka akan kita bahas satu persatu. Oke? Halo Ip, sehat ya Ip? Sehat. Oke. Gimana Ip? Kita bahas apa? Mas champion ya? Bahas champion masih, anak champion masih ada leg kedua Masih ini. ada yang kedua. Aku pengen bahas tentang Atletico Madrid melawan Barcelona. Pak, mana minum sih? Oke. Ya, biar gak salah ya. Santai ya, iya. Oke. Barcelona Atletico leg pertama itu. Barcelona harus kalah 2-0 itu. Pertanyaan adalah kenapa Barcelona bisa kalah dan apa kuncinya sehingga Atletico bisa menang di leg pertama ini? Kalau kau ingat podcastnya kita yang minggu lalu, Ya. aku kan sudah ngomong sama KW Ip ya. Kalau ini dua tim dengan filosofi yang berbeda. Barcelona dengan filosofi menyerangnya, dengan tiki-takanya, dan Atletico dengan strategi menunggu, Ya. parkir bus. Parkir bus. Kau nanya sama anak, Ya. kau tanya sama aku, apa ada kesempatan buat Atletico buat menang? Aku bilang bahwa sepak bola itu semua bisa terjadi. Ada kartu merah, ada apa. Dan fun fact ya, kalau Barcelona ketemu Atletico, khusus champion ya, aku nggak ngomong La Liga ya, Ya. itu sudah 2 kali pertemuan terakhir. Barcelona selalu tersingkir oleh Atletico Madrid. Oh, selalu tersingkir Iya, jadi? musim 2000. Oh, ini aku baru tahu. Iya, Tak pikir Barcelona yang selalu menang. Oke. Musim 2013-14 dan musim 2015-16 pertemuan Barcelona Atletico itu Barcelona selalu tersingkir oleh Atletico. Sekarang kita bahas permainannya. Seperti yang kita perkirakan lah ya, Barcelona akan full attack, menyerang, sementara Atletico akan bertahan dengan rapat, bertahan dengan baik, disiplin, dan mengandalkan counter attack sangat baik. Sampai menit 40 itu Barcelona masih menguasai. Sampai terjadilah serangan balik kartu merah dari Pablo Kubasi yang menjatuhkan Simeone. Ada pertanyaan sama aku, apakah itu langsung kartu merah? Karena itu pelanggarannya minim sekali. Ya. Oke, itu pelanggaran memang minim. Tetapi dia ini adalah pemain terakhir. Ya. Setahuku kalau ada penyerang akan ada di kiper, tapi ada gangguan dari back, itu murni red card. Sialnya Barcelona ketika tendangan bebas itu dilakukan oleh Atletico, Julian Alvarez langsung mencetak gol. Peluang pertama Atletico langsung terjadi gol melalui Alvarez. Jadi ada 2 keuntungan, yang satu di kartu merah, yang satu lagi dia bisa menghasilkan gol. Iya, karena free kick. Babak kedua Barcelona lebih lagi menyerang, lebih ingin paling nggak menyamakan kedudukan. Akhirnya ada celah di pertahanan dan akhirnya terjadilah gol kedua dari Alexander Arnold. Sekarang Anda cuma mau bahas gini, kejadian Barcelona kartu merah itu lagu lama. Dan ini sudah berulang-ulang kali terjadi dengan hal yang sama. 2 musim yang lalu menghadapi Paris Saint-Germain di 8 besar, itu Barcelona sudah menang 2-3 di kandang Paris, dan mereka sudah unggul 1-0. Menit 40, Roland Araujo melakukan apa yang seperti Kubas dilakukan. Merah, kena pemain terakhir. Musim lalu terjadi lagi, tapi aku lupa pertandingannya. Eric Garcia juga melakukannya. Jadi ini jadi ketika ada kartu merah buat back Barcelona ini bukan yang pertama, sudah berkali-kali terjadi. Nah, oke. Maksud aku tuh gini, apakah setiap pelatih itu tidak ada dalam formulanya melatih itu kalau di kartu merah kita harus strategi gini itu apa enggak ada? Sebentar, sebelum kau jelaskan, aku mau bilang gini. Banyak kritik juga dilontarkan untuk Hansi Flick, pelatih Barcelona. Kritik yang terjadi adalah lini pertahanan Barcelona itu terlalu naik, terlalu ke depan. Jadi ketika menghadapi bola serangan balik cepat dan penyerang lawan punya kecepatan, lini belakang Barcelona selalu kesulitan, selalu kewalahan dan terjadi lagi. Jadi dan apalagi kalau kau lihat saat ini pemain-pemain Barcelona itu adalah back yang masih minim pengalaman. Kubasi, Eric Garcia, Gerard Martin itu belum punya jam terbang.
berbeda dulu Barcelona ketika menduetkan Puyol dengan Pique. Ya, oke. Itu kan yang Pique itu memang masih muda, masih itu duet dengan Puyol yang punya jam terbang, juara Eropa, itu jadi bisa membimbing. Ya. Ini kayak lini belakang Barcelona ini kayak gak ada pemimpin. Musim lalu ada sosok namanya Inigo Martinez dan dia paling pintar untuk membangun trap offset, jebakan offset. Aku masih ingat pertandingan lawan Real Madrid itu Kylian Mbappe 7 kali kena offset ya Barcelona. Itu karena Inigo Martinez. Nah, oke. Sekarang Rifai membahas pemain belakang, bagaimana pemain belakang longgar yang terlalu maju. Ya terus tugas dari penyerang ini kan ngegolkan. Kenapa pada saat main di Barcelona mereka tidak bisa membalas gol paling tidak satu lah gitu? Kenapa? Padahal kan kita tahu penyerang-penyerang mereka, sayap mereka cukup mumpuni. Seperti yang kita dari awal, aku kan selalu bilang, Atletico ini parkir bus, Simeone ini ahli banget. Jadi para pemain Barcelona ini kesulitan untuk membongkar parkir bus Atletico. Kau ngomong apa nggak ada cara toh 10 pemain untuk menang? Itu sebenarnya ada cara. Tapi mungkin ketika ngadepi lawan yang mau menyerang, sementara Atletico walaupun bermain 10 pemain, dia tetap dengan game plan-nya bahwa gua mau di sini bertahan. Kalau bisa gue nambah gol, kalau nggak bisa ya gua nggak kebobolan. Itu yang terjadi bahwa Atletico-nya Simeone itu tetap dengan pakemnya bahwa jangan terlalu banyak maju, ketika dapat bola lambungkan ke depan, luruskan ke depan. Oke. Nah, sekarang gini, belajar dari leg pertama gini, ya. Untuk leg kedua itu Barcelona sebaiknya menerapkan apa untuk bisa membalas lebih dari 2 gol atau minimalnya 2 gol? Untuk leg kedua kayak tidak akan banyak berubah ya. Barcelona tetap dengan filosofi, tetap dengan ciri khasnya sendiri, sementara Atletico tetap dengan ciri khasnya sendiri. Palingnya kalau pun kebobolan Atletico satulah kebobolannya supaya mereka tetap bisa lolos ke semifinal. Kuncinya adalah para pemain Barcelona harus sabar. Kesabaran itu diperlukan karena kalau di leg pertama Atletico parkir bus, ini parkir tank. Bisa lebih bertingkat-tingkat lagi, apalagi mereka sudah menang 2-0. Tanknya tank Indonesia ke Iran. Iya sama, tank Indonesia sama Iran campur di sini nih, campur di sini. Jadi aku bilang Barcelona butuh kesabaran, Barcelona butuh disiplin bermain, jangan sampai kepancing lagi dengan pelanggaran-pelanggaran nggak perlu dan memanfaatkan sebuah peluang dan bola mati. Bola mati ini kadang-kadang bisa menjadi penentu, apalagi kalau Yamal ya. Aku berharap Yamal itu berani melakukan aksi individu-individu supaya dia bisa narik back, supaya dia bisa dijatuhkan di kotak penalti. Kan Barcelona merasa bahwa leg pertama harusnya mendapat penalti ketika pemain Atletico memegang bola dengan tangan ketika dibolehin oleh kiper. Nah, merasa mereka harusnya kalahnya mungkin 2-1. Untuk leg kedua, sebenarnya kalau kamu tanya mungkin atau nggak sepak bola nggak ada nggak mungkin. Semua bisa terjadi, semua bisa. Tapi asal bagaimana caranya itu Barcelona bisa membongkar pertahanan Atletico. Kalau karakter bermain nggak akan berubah. Apa menurut kau di menit-menit awal Barcelona harus ngegolkan gitu? Kalau dalam 30 menit Barcelona bisa mencetak 1 gol, itu akan memotivasi para pemain mereka. Betul. Mereka akan tambah percaya diri, mereka akan tambah ini. Tapi ketakutan aku, kalau 45 menit pertama tidak bisa membobol dan Atletico 1 gol lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dan kau tahu Barcelona ini 11 tahun tidak pernah menjuarai champion. Bukan hanya juara. 11 tahun. Ya, terakhir kali mereka juara musim 2014-2015 ketika ada trio Messi, Suarez, Neymar, pelatih Enrique. Jangankan juara, masuk final nggak pernah 11 tahun. Buat tim sebesar Barcelona yang punya sejarah, yang punya apa, dia merasa bahwa ada ganjalan dalam hati. Gila, gue 11 tahun nggak ngerasakan final, ada apa ini? Nah, sekarang prediksi Rifai tentang pertandingan Rabu dini hari ya, itu Barcelona bisa untuk mengejar ketinggalan atau bisa kalah juga. Maksudnya persentasenya lebih besar ke kalah. Kalau pribadi, pribadi. Aku kepingin Barca menang dan lolos, tapi rasanya kok sulit. Kalau Barca menang bisa, tapi kalau melihat apa yang terjadi leg pertama
Dan Barcelona tidak punya sejarah, bukan nggak punya, pernah melakukan Oke. comeback, tapi itu sudah lama terjadi. Kemungkinan besar Atletico yang akan lolos semifinal. Tapi kalau sekali lagi, kalau kau tanya aku pribadi, aku kepingin Pengennya Barca yang Barcelona. lolos. Oke, ini besok dini hari ini kan ada 2 pertandingan. Rabu dini hari ada 2 pertandingan ya. Pertandingan tadi sudah kita bahas. Oke. Ini sekarang pertandingan yang kedua nih. Aku tahu arahmu mau Ya. kemana. Ya, Aku tahu arahmu mau kemana. Ya, itu Pertandingan yang buat kau debar-debar, ya. tidak bisa tidur, Les-lesan les-lesan. dan bagaimana sisi sebel bencinya aku sama siapa namanya? Slot. Kau tahu kaos aku ini tulisannya apa? Kau Tulisan luka. cor luka anak bacanya. Itu anak luka yang dicor sama si sama gundul itu.